Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Lihat, mereka dengan bulat hati percaya. Sebagai reaksinya apa? Mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir atau dukun. Sihir ini tukang sihir sama dengan dukun, ya, dukun. Di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Ini adalah kuasa Allah yang terkenal menjadi yang sebagai kuasa yang besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi dengar, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil Yesus Kristus tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dibaptis dalam nama siapa? Ini perlu. Mari kita baca. Mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ke-16. Sebab kata Roh, sebab Roh Kudus belum turun itu di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka telah dibaptis. Jadi semua orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus, harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah nama gelar dari Tuhan Yesus. Atau nama jabatan atau pangkat. Ya. Orang percaya, orang Kristen yang benar harus dibaptis. Mereka percaya kepada firman, lalu memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosa. Bukan dengan nama-nama gelar, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak saudara. Yang benar dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanda bahwa seseorang ditarik oleh Tuhan, tanda orang percaya kepada Yesus adalah ketika mereka mendengar firman, mereka kemudian percaya, memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh orang-orang di Samaria ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Filipus, salah seorang pemberita Injil dari Yerusalem. Itu loh, itu tandanya. Itu tanda. Tidak bisa tidak. Maka dikatakan tidak ada seorang kalau Bapa tidak kepada Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakan. Nah, kita lihat. Setelah mereka datang kepada Yesus, siapa yang mengajar mereka? Di ayat yang ke-40. Nah, hal itu tidak. Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan yang menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Itu sebabnya dikatakan, dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Dan setiap orang yang diajari oleh Bapa, setiap orang yang diajari oleh Roh Kudus, pasti datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Apa itu artinya percaya kepada Yesus? Percaya kepada setiap perkataan-perkataan firman. Yesus berkata begini, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Hendaklah kamu percaya kepada Dia diutus oleh Bapa. Siapa? Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang. Dan kalau kita menyebut dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanda sederhana adalah orang tersebut harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak sesuai firman. Di luar itu
itu bertentangan dengan Alkitab. Kita tidak boleh bertentangan dengan Alkitab.